Jadi tim ini sudah kehilangan karakter yang paling tepatnya. Tim ini sudah kehilangan fitrahnya atau ruhnya. Ruh sebagai inkubator, ruh sebagai laboratorium seni, ruh sebagai menciptakan bibit dan apresiator yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ekspor, jumpa lagi dengan program kebijakan publik bersama kita hari ini Bang Deddy Ihwansyah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ya. Sampurasun. Beliau adalah praktisi dan pemerhati seni dan kebudayaan Indonesia. Tema kita hari ini adalah Qofadis Seni dan Budaya Indonesia. Jadi Bang Deddy sebagai sebuah prolog. Ini kan baru-baru saja gedung kesenian Jakarta yang ada di Taman Ismail Marzuki baru selesai direnovasi. Ada beberapa yang sifatnya pertanyaan di masyarakat, yang tadinya tempatnya bersahaja, egaliter, nyaman, sederhana, tapi kok sekarang tiba-tiba jadi modern dan terkesan eksklusif gitu loh Bang. Kira-kira Abang bisa beri apresiasi tentang ini sebagai sebuah awal gitu. Kalau kita cari Taman Ismail Marzuki itu, saya anggap saya itu adalah cukup berterima kasih. Saya pribadi itu cukup berterima kasih dengan adanya tim. Karena saya produk. Saya buah karya dari Taman Ismail Marzuki sejak tahun 88, 89, mulai betul live in tahun 90-91, lebih banyak ada di tim. Saya bicara tim di era tersebut. Saya sebagai pelaku seni, belajar seni sampai menjadi pelaku seni, bahkan diakui keseniman saya salah satunya di tim. Suka tidak suka, saya ini produknya tim. Jadi kalau kita bicara ada apa dengan timnya sekarang itu unik sih sebenarnya, sangat menarik. Pertanyaan sederhananya, kenapa saya di tim? Kan itu berangkatnya dari kalimat itu dulu. Karena tim itu adalah sebuah ruang eksklusif sekali bagi seorang seniman, bahwa siapapun yang bisa masuk sana akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan kehidupan sebagai pelaku seni. Yang ketiga, dia akan banyak belajar berdialektika penuh untuk menjadi eksistensinya sebagai seorang seni. Jadi bisa dianggap basic dasarnya Taman Ismail Marzuki adalah laboratorium seni. Bisa dibilang inkubator seni untuk di Indonesia, salah satu. Bahkan saya juga baca dialog juga di rekan-rekan lain di Dewan Seni Indonesia-nya dulu adalah tim itu barometer. Jangan bicara tim itu hanya milik Jakarta, tapi milik Indonesia, karena di sana lah barometernya. Jadi kayak ada misalnya teman-teman seniman, orang seni pertunjukan, misalnya seni rupa atau seni lukis, kalau dia belum bisa mentas di sini belum seniman namanya. Iya. Jadi pengakuan tuh dari sana. Gitu ya. Yang konyolnya lagi itu dapat ilmunya juga di sana. Sekolahnya juga di situ. Dengan cara dialog, berdebat, belajar ilmu, bahkan segala macam. Bahkan di sana juga Institut Kesenian Jakarta sendiri yang menciptakan mereka. Jadi di tim itu ada dua. Ada seniman sekolahan, ada seniman, ya kalau kita bukan dibilang seniman jalanan ya, tapi bisa dianggap otodidak. Ya hidup memang hidup di seni seperti kayak padepokan, sanggar dan segala macam. Seperti itu. Kalau kita bilang Taman Ismail Marzuki itu ada konstruksinya, ada beberapa sistemnya ya. Di situ ada Akademi Jakarta, ada Dewan Kesenian Jakarta, dan ada pelaku-pelakunya sebagai pelaksananya. Ada komite yang seni pertunjukan, komite di bidang sastra, sinematografi dan musik itu sendiri. Nah, dialah yang menjalankan role yang diciptakan sama Dewan Kesenian Jakarta untuk menjadi pelaksananya.
Kalau saya ingat itu, kalau kita bicara di seni pertunjukan terutama teater itu, tokohnya itu adalah Wahyu Siombing salah satunya. Tiba-tiba ada festival teater pelajar, timbullah embrio-embrio teater-teater. Bahkan mohon maaf kalau kita bicara yang lebih dalam saya sendiri, Rendra sendiri menjadi tanpa peranan Dewan Seni Jakarta pada saat itu juga tidak bersupport besar, karena dia banyak membantu juga tuh Mas Willy Rendra tuh, salah satunya. Jadi kalau almarhum tuh masih ada, ya mungkin dia akan membela dengan tim yang sekarang. Ya, pertanyaannya yang mau dipertanyakan apakah mau dibicarakan nih tim sekarang atau tim yang dulu nih, yang enak-enaknya nih. Tim sekarang ada punya warna, ya kalau bahasa kita, kok tim berubah jadi pop art ya, wah seru nih. Ini ada masalah baru lagi. Tim sebagai wacana pop art sekarang. Oh jadi ngepop ya. Kalau tim yang dulu tuh Klasik. Dibilang klasik tadi ada isme di dalamnya, ada ideologi di dalamnya. Suka tidak suka di era dulu, kalau kita bicara tim dulu tuh adalah gimana ini bawanya politik ya, enak Nggak apa-apa. tapi nggak apa-apa ya. Di sini ada peranan Lekra dan Manikebu. Pertarungan besar antara Lekra dan Manikebu, akhirnya dimenangkan, jagat besarnya dimenangkan sama Manikebu. Tim itu udah didirikan sebagai adil. Itu masih era-era semuanya masih ngumpul lah, masih Nazar dan segala macam, Hairul Anwar masih di kata Senen. Karena berhasil memenangkan Manikebu, ideologinya diadiakanlah sama Ali Sadikin. Ya. Walaupun kita kadang-kadang bercanda dalam tim, dulu tim ini riwayatnya bangunannya dulu kebun binatang. Pas kita yang masuk, wah kita jadi binatang-binatang seni nih, gitu bercandanya kita pada saat itu kan. Tapi radikal pada saat itu. Kita nggak ingat waktu, nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu susah. Kita terus menggali ilmu pada saat itu. Ya, mohon maaf Bang, saya potong sedikit. Bukankah seharusnya dengan modernisasi gedung kesenian Jakarta ini justru yang misalnya contoh di sinemalogi Indonesia bisa lebih mengental dengan modernisasi ini ideologinya gitu loh. Seharusnya Kira-kira itu bisa terjadi nggak? seharusnya terjadi. Seharusnya Yang abang lihat? tidak terjadi. Tidak terjadinya kan bukan karena pelakunya saja. Jadi ada konsep sistematika yang juga harus dipikirkan, bukan jangan salahkan juga si pelaku seninya. Tanpa ada sebuah diskusi besar, sebuah ada kesepakatan, ada sebuah konspirasi yang mengarahkan ke sana. Kita bicara aja, kalau bicara sinematografi bukan produk tim sebenarnya. Itu produknya KFT, Kuningan cuma jadi. Itu kok sinematografi itu pelopornya di sana yang butuh temen gotok sinematografi. Sampai terciptanya banyak frame-frame yang besar di eranya KFT itu ya, produk yang paling hebat itu yang ditiru sampai ke sinetron tuh ya dulu anak sekolahan itu. Dia mampu buat gregetnya tentang dulu anak sekolah karakter. Nah, yang paling benar karakter. Nah, jadi tim ini sudah kehilangan karakter yang paling tepatnya. Tim ini sudah kehilangan fitrahnya atau ruhnya. Ruh sebagai inkubator, ruh sebagai laboratorium seni, ruh sebagai menciptakan bibit dan apresiator yang baik. Ya banyak indikator sih, dikarenakan pergeseran antara audiens untuk panggung dengan audiens sinematografi ya. Mungkin sebenarnya cikal bakalnya panggung mulai bergeser tahun 90-an tuh gara-gara adanya sinetron, adanya sinematografi yang di TV lah, FTV, FTV produk yang sekarang, dulu masih sinetron dulu. Terus setelah hadirnya itu ya orang mah nonton ke CD, udah males nonton ke seni panggung-panggung. Jadi dunia panggung tuh udah mulai kehilangan, sudah kehilangan penonton, peminatnya apa mulai di situ. Ya mungkin karena faktor kapasitas. Jadi kan faktornya kapasitas. Kalau nonton pertunjukan kapasitas cuma 500 orang. Karena di era dulu cuman ada
gedung yang terhormat itu cuma Geraha Bakti Budaya Tim dan Gedung Seni Jakarta. Dan yang bisa masuk di sana ya seniman atau pelaku seni yang sudah punya kapasitas yang baik. Gitu loh. Nah, di tahun 90-an, 97, 98, 99 kalau saya tidak salah ingat itu, kebijakan pemerintah dan seniman itu berharap dulu, namanya PIM itu harus ada renovasi. Kita harus ada gedung opera. Oh, cikal bakalnya Itu tahun segitu. Harus dibangunlah gedung opera. Pada tahun 99 itu juga terjadi gesekan, ribut juga. Sempat bukan ribut ya, sebenarnya perbedaan persepsi. Perbedaan pandangan. Kekhawatiran bahwa tidak ada ruang lagi untuk para seniman. Itu sempat dibongkar tuh. Ya, yang dibongkar Wisma Seni, dibongkar beberapa gedung, bahkan sempat terbengkalai berapa tahun. Akhirnya tahun 2000-an pertengahan mendekati 2010 di 2007 2008 lah. Berdirilah Grand Theater, namanya Teater Jakarta. Nah, itu juga menjadi polemik. Yang ngelola siapa, pengembangan siapa? Ya kalau boleh jujur sih sebenarnya pelaku seni ini sebenarnya orang yang manut, walaupun sebenarnya radikal. Kami tahun 2004 atas inisiator para tokoh-tokoh besar, salah satu pelukis besar Indonesia, saya anggap beliau guru saya, maestro saya, bagi saya seorang maestro ya, itu Bapak Hardi, juga dengan teman-teman yang lain berkolaborasi membuat musyawarah seniman Jakarta, mendobrak itu. Nah, akhirnya Dewan Kesenian Jakarta coba digeser menjadi sebuah isma yang baik. Ya, tergantilah pada saat itu Ratna Sarumpait menjadi Dewan Kesenian Jakarta. Tapi itu tadi bahwa bahkan konten tidak berubah, laboratorium seni itu tidak terjadi. Dikarenakan tadi memang saya juga mulai tersadar dengan kalimat tokoh dan tadi saya sebutkan Mas Ardi. Seniman itu nggak boleh kumuh, tidak boleh menjijikkan, nggak boleh dekil, nggak boleh bau. Bahasa kasarnya harus terhormat, karena di luar negeri sendiri strata tertinggi dalam sebuah profesi ya seniman. Sebenarnya seniman itu ya kalau boleh jujur ya dia loh yang membuat peradaban. Ini baju ini bukannya siapa-siapa, ini kerjaan seniman loh. Kali ini topi ini kerjaan seniman loh. Kalau nggak ada seorang seniman nggak ada topi, nggak ada kacamata, nggak ada celana. Dia yang membawa sebuah paradigma. Kalau bisa jujur ya dia bagian juga yang menciptakan, mengarahkan peradaban. Nah, cuman peradaban ini kan ada yang berpihak ke kasanah industri, ada yang berpihak kepada kasanah masyarakatnya yang betul-betul ingin membina masyarakatnya. Nah, kalau sekarang tim sudah bergeser ke arah industrialisasi. Dengan pembangunan sekarang di tim ini, salut, saya bangga. Nah, sebenarnya yang jadi kemarin itu sempat ada keribut, rame-rame lah, dibilang keributan juga, dibilang nggak berantem sih. Sebenarnya seniman tuh hobinya berantem juga, debat. Mereka mempertahankan fitrahnya sebagai laboratorium seni, ya gara-gara mau dibangunlah sebuah hotel berbintang. Terus yang kedua lagi mau dibangun sebuah gedung dengan kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada seniman. Banyak faktor yang terganggu bagi seniman tadi. Pembinaan kurang, jadi hampir 20 tahun lebih, hampir 30 tahun tuh tim itu udah nggak banyak menghasilkan, tidak mencetak bibit seniman yang baik. Makhluk yang terdekat sama Tuhan itu dua, ulama dan seniman. Ulama bentuk kewahyuan, seniman bentuknya ada inspirasi. Inspirasi dari mana? Dari Tuhan kan? Ini tuh dua makhluk yang dekat dengan Tuhan. Dan sebenarnya dua-duanya nggak boleh nyari duit.